ada pertanyaan lain. Bagaimana Musi dengan pandangan bahwa Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 itu ada yang berkata itu hanya berlaku untuk hanya di kitab Wahyu saja, bukan bermaksud keseluruhan Alkitab. Bagaimana? Ya. Maka itu saya sengaja tidak memakai ayat itu untuk berkata bahwa pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu. Sebenarnya gini, andai kata itu hanya tutup kitab Wahyu, lalu bolehkah ada orang sembarangan, ya loh? Si Agung, si Tono, si Teddy, lalu si Ani, si Polan, si siapa gitu, lalu mereka dapat wahyu dari Tuhan gitu, untuk nyambung kitab Wahyu? Mana bisa? Ya, hanya orang bodoh yang mau percaya itu, ya loh? Ya nggak? Ya. Mrs. Ellen, Mr. Joseph segala macam, ya loh, dapat wahyu katanya. Oh ya, mereka berhasil membohong cukup banyak orang gitu. Ya nggak? Mr. M dapat wahyu, berapa banyak orang yang dibohongin gitu. Nah, kita tidak ya. Saya bilang gini, andai kata ayat itu hanya tutup kitab Wahyu saja. Toh, ya, kita bilang Rasul sudah tidak ada. Rasul Yesus Kristus sudah tidak ada. Ya, sepeninggalnya Rasul Yohanes di Pulau Patmos sudah selesai. Gitu. Tidak ada lagi ada Rasul yang memiliki kemampuan untuk memberikan legitimasi gitu kepada ya apa aktivitas rohani terima wahyu gitu. Nggak ada lagi. Lalu siapa yang bisa memberi legitimasi kepada seseorang ya loh, mimpinya ya si ES itu benar gitu. Ya enggak? Siapa bisa gitu. Siapa bisa? Ya, itu mimpi dia kena kebanyakan pikir mungkin. Ya enggak? Siapa bisa bilang bahwa itu benar dari Tuhan? Tidak ada. Nah, jangan lalu bilang, oh si Yusuf mimpi kok bisa dicatat dalam kitab. Itu beda. Itu adalah masa di mana pewahyuan masih jalan. Ya, pewahyuan masih jalan dan apa? Rasul-rasul yang menuliskan semua itu, yang menceritakan semua itu, mereka diberi meterai oleh Tuhan. Ya, meterainya apa? Bahwa itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang menginspirasikan. Adalah tadi itu. Diberi kuasa melakukan mujizat. Nah, itulah sebabnya. Lalu iblis mau mengacaukan ini, memakai banyak hamba Tuhan zaman sekarang ini mau bikin mujizat bohong-bohongan banyak. Belum lama ini kan muncul ada satu perempuan ibu-ibu di Afrika yang tangannya bisa masuk ke dalam begitu ya. Lalu didoakan, disiram-siram air segala macam, lalu dipanjangin jadi wah. Pertama kali saya lihat video itu saya terbelalak begitu. Wih, kok hebat amat gitu ya toh. Akhirnya terbongkar tau nggak? Perempuan ini pernah 4 kali, pernah 4 pendeta, 4 ini pengkhotbah yang mempergunakan dia untuk memukau orang gitu. Berarti tipuan. Wow, tipuan sekali. Nah, karena apa? Coba baca di 2 Tesalonika. 2 Tesalonika ya. Oh, ini 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ya. Kalau baca dari ayat 9. Ayat ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Nah, ingat, mujizat apa? Palsu. Palsu. Wow. Ini mujizat palsu. Oh, udah banyak, ya toh? Ya. Wow, banyak sekali. Oh, mereka bilang, Pak Zuwento, kamu tidak percaya ya? Ada pendeta yang di Korea itu dia sudah hidupkan 4 orang mati loh. Wah, saya bilang ngawur kamu ini ya toh. Nah, coba baca lagi itu, baca lagi. Di situ apa? Dia bilang apa? Nah, dengan rupa-rupa 2 Tesalonika pasal 2. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Orang yang harus binasa ini. Yang percaya kepada dia itu orang yang harus binasa loh. Ya. Terus? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Orang yang tidak cinta kebenaran. Ya. Terus katanya? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Allah sendiri. Allah sendiri yang mendatangkan kesesatan atas mereka loh. Ini nggak ada obat ini kalau Allah yang datangkan kesesatan. Karena apa katanya? Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Menyebabkan mereka percaya akan dusta. Orang cerita dia pergi ke neraka balik lagi, mau saja percaya. Ada yang cerita pergi ke surga balik lagi, mau saja percaya. Itu apa? Dusta. Menyebabkan mereka percaya dusta. Ini ya. Sekarang dusta ada di mana-mana. Makanya saya lihat itu tangan kok bisa
Memanjang ya, sendiri. memanjang dan kemudian jadi normal. Saya terpukau juga. Wah, saya bilang hebat juga iblis ini ya. Nggak tahu betul itu tipu muslihat gitu ya, tipunya. Nah, katanya apa? Supaya dihukumkan semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, yang suka ditipu. Ada orang memang suka ditipu gitu. Kenapa bisa suka ditipu? Karena gini, sukanya itu atas hal-hal yang ajaib-ajaib gitu. Kalau bahas Alkitab, pelajari Alkitab, mereka nggak begitu interest. Mereka mau yang heboh gitu, yang dahsyat. Nah, iblis tahu nih orang-orang yang suka hal macam begini, ini tinggal ditipu gitu ya. Itu saja.